Bring that ass back like a boom, 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 boom. 3, 2, 1. Hai guys, welcome back to YouTube channel. Balik lagi sama aku Michelle. Dan di video kali ini yaitu video lanjutan part 2 dari video sebelumnya. Dan di video kali ini masih seputar Microsoft Excel, data spreadsheet, dan aku akan membahas tentang rumus dan juga fungsi. Jadi ikutin terus dari awal sampai akhir, jangan ketinggalan. Dadah! Sebelum itu, perkenalkan nama saya Michelle Frisla Jovanka dengan NIM 121250129 dari TPB 46 dari Prodi Teknik Lingkungan. Pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai rumus dan juga fungsi. Rumus merupakan bagian terpenting dari program Excel ini dikarenakan setiap tabel dan dokumen yang diketik akan selalu berhubungan dengan rumus dan juga fungsi. Dan fungsi adalah rumus yang sudah disediakan oleh Excel membantu dalam proses perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Penulisan fungsi juga harus dilengkapi dengan argumen seperti angka, label, rumus, alamat sel atau range, dan diapit dengan tanda kurung. Dalam video kali ini, fungsi yang akan digunakan adalah COUNTIF, average, if, dan juga rank. Fungsi yang pertama yaitu COUNTIF, berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Lalu selanjutnya ada fungsi average, yaitu untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Yang ketiga ada fungsi if, yaitu salah satu fungsi Excel untuk kelompok logical untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Rumus Excel if menghasilkan nilai tertentu, seperti contohnya jika terpenuhi akan true, dan jika logika atau kondisi tidak terpenuhi akan false. Lalu yang keempat ada fungsi rank, yang digunakan untuk membuat ranking di Excel atau mencari ranking serta peringkat nilai atau angka yang relatif terhadap sekelompok daftar nilai. Selanjutnya ada fungsi lagi, yang pertama adalah median, lalu ada fungsi mode, dan yang ketiga ada fungsi max, dan yang keempat ada fungsi min. Untuk yang pertama adalah fungsi median, yaitu menghitung nilai tengah suatu data. Lalu yang kedua ada fungsi mode, yaitu menghitung nilai yang paling banyak muncul. Yang ketiga ada fungsi max, berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data ataupun range. Lalu yang keempat ada fungsi min, berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau range. Yang pertama adalah mencari nilai jumlah lulus. Sebelum itu kita clear konten terlebih dahulu pada baris ini. Seperti ini. Di sini kita bisa memasuki rumus COUNTIF, yaitu sama dengan COUNTIF. Lalu kita masukin di sini letak dari mata pelajarannya dari D5 sampai I5. Lalu titik koma dan tanda petik. Lalu tanda lebih besar dari 70 tanda petik. Dan di sini hasilnya keluar. Dibikin nilai 70 itu karena sesuai dengan KKM yang kita bikin ya. Lalu jika sudah, kita tinggal setting otomatis seperti ini. Lalu selanjutnya kita ingin mencari nilai IPK. Sebelum itu kita clear konten terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rumus dari average, yaitu sama dengan average. Lalu kita masukin baris dari mata pelajaran, yaitu dari D5 sampai I5. Kemudian kita tambahkan tutup kurung. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu kita tinggal setting otomatis dan akan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita ingin mencari keterangan lulus, remedial, dan tidak lulus. Tapi sebelumnya di clear konten dahulu. Kita masukkan rumus if, yaitu sama dengan if. Lalu buka kurung dan kita masukkan dari jumlah lulus ini, yaitu J5 lebih besar sama dengan
Lalu kita masukin 5 karena sesuai dengan keterangan pada tabel merah. Kemudian titik koma, tanda petik lulus, tanda petik lagi. Lalu titik koma, kita masukkan rumus if lagi. Kemudian J5, lalu lebih besar sama dengan titik koma, tanda petik remedial, tanda petik lagi. Lalu kita masukkan rumus if lagi, sama seperti tadi, namun dengan logo kurang dari 3. Lalu titik koma, tanda petik tidak lulus, tanda petik lagi. Baru tutup kurung 3 kali. Maka akan muncul hasil seperti berikut. Untuk memasukkan angka 5, 3, dan juga 4 ini itu terserah kita sesuai dengan angka yang kita pilih. Namun di sini saya ingin memasuki rumus lagi, yaitu sama dengan if, masih sama dengan rumus if. Kemudian langkahnya seperti tadi. Maka hasilnya akan muncul. Selanjutnya mencari rumus ranking, itu kita menggunakan rumus rank. Jadi sama dengan rank, lalu kita masukkan dari sel IPK, lalu K5, titik koma, ini tinggal kita blok dari K5 sampai K14, maka hasilnya akan muncul. Lalu selanjutnya di sini kita ingin mencobanya satu-satu. Cara seperti tadi menggunakan rumus rank, tinggal kita masukkan saja dari sel K6 karena kita akan mencari IPK di K6. Lalu kita masukin titik koma K5 sampai K14, tinggal di blok. Dan hasilnya yaitu 5. Lalu ini kita tinggal setting otomatis. Nah, seperti ini. Di sini tuh ada yang ranking 7 itu sama. Ya, karena dari IPK itu sama-sama 77,5. Jadi di sini yang ranking 7 ada 2. Lalu selanjutnya kita ingin mencari median dari IPK. Kita hapus dulu. Lalu kita masukkan rumus sama dengan median. Lalu kita blok pada bagian IPK dari K5 sampai K14. Hasilnya adalah 78,5. Langkah selanjutnya ialah mencari modus dari IPK. Caranya sama seperti tadi, namun menggunakan rumus mode, jadi sama dengan mode. Lalu untuk nilai rata-rata IPK-nya, caranya sama seperti tadi, namun menggunakan rumus average, jadi sama dengan average. Lalu kita blok dari K5 sampai K14 seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat untuk mencari median itu kita menggunakan rumus median. Untuk rumus modus itu kita menggunakan rumus mode. Nilai rata-rata IPK kita menggunakan rumus average. Lalu untuk nilai max IPK itu kita menggunakan rumus max. Dan nilai min IPK menggunakan rumus min. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan mohon maaf jika ada kekurangan baik dari penyampaian materi ataupun dari videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.